Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmila Nandovani, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 2024 yang berasal dari kampus Universitas Riau. Nah, berikut adalah kampanye praktik baik yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kampanye praktik baik yang saya lakukan adalah saat saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 dengan mitra sekolahnya adalah SD Negeri 126 Pekanbaru. Nah, mata pelajaran yang saya ambil adalah Bahasa Indonesia, yaitu pada kelas 1, semester 2 atau semester genap. Materi pokoknya adalah Ini Tubuhku. Nah, alokasi waktu yaitu selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Model yang digunakan adalah model cooperative learning. Terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 126 Pekanbaru, banyak siswa yang kesulitan memahami konsep materi yang diajarkan. Para siswa terbiasa dengan metode pembelajaran yang seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang, kemampuan, dan sosiokultural dari peserta didik. Siswa memiliki berbagai kemampuan serta latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing siswa. Guru dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dalam merancang metode dan teknik pengajaran yang tepat. Apa ya scaffolding itu? Scaffolding adalah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada strategi atau metode pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Tujuan utama dari scaffolding adalah untuk mendukung siswa dalam mencapai zona perkembangan proksimal mereka, yaitu rentang antara kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas sendiri dan kemampuan mereka dengan bantuan. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, apa ya ZPD itu? Berkaitan dengan pendapat dari Vygotsky, diartikan sebagai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Metode scaffolding ini terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah modeling. Nah, yang menjadi model di sini adalah guru dengan memberikan contoh kepada peserta didik seperti apa nantinya pembelajaran akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah reminder, yaitu mengingatkan kembali hal-hal yang perlu dipahami oleh peserta didik. Yang keempat adalah checking atau melakukan pemastian terhadap kemampuan pemahaman dari seluruh peserta didik. Aktivitas yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran scaffolding, tepatnya di kelas 1 SD Negeri 126 Pekanbaru adalah yang pertama melakukan pengenalan materi kepada peserta didik. Nah, pengenalan materi ini sudah saya lakukan dari tahap awal, yaitu melakukan ice breaking bersama seluruh peserta didik tentang lagu Dua Mata Saya. Yang mana lagu ini memiliki lirik yang sudah berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan hari itu, yaitu pada materi Ini Tubuhku. Sehingga, melalui kegiatan ice breaking ini, peserta didik akan mudah memahami materi yang akan diberikan. Aktivitas kedua adalah mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya, yaitu ada peserta didik yang kurang mahir, yang mahir, dan sangat mahir. Nah, berdasarkan pengelompokan ini, tentu akan sangat membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran nantinya.
karena sudah sesuai dengan tahap perkembangan. Aktivitas yang ketiga, guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Aktivitas yang keempat, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajar menggunakan metode scaffolding. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang dicapai adalah yang pertama, adanya peningkatan pemahaman konsep dari peserta didik. Yang kedua, pengembangan keterampilan mandiri. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, adanya pencapaian potensi optimal dari seluruh peserta didik. Peserta didik juga terlibat aktif dalam diskusi, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain yang sedang melakukan presentasi dan juga menjawab pertanyaan tersebut sehingga membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, dengan penerapan ini secara kedepannya, kemampuan siswa tentu akan dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Ajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswa. Yang kedua, adanya penyesuaian pengajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, pengembangan keterampilan metakognitif. Yang kelima, peningkatan kemandirian siswa. Yang keenam, dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, dengan menggunakan media audiovisual yang digunakan oleh guru, akan membantu guru itu sendiri lebih baik nantinya dalam memberikan penjelasan pembelajaran. Dalam hal ini, juga dapat mendorong murid untuk mendemonstrasikan konsep mereka sendiri secara mandiri. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pun juga akan lebih menarik dan memotivasi peserta didik. Demikianlah kampanye praktik baik yang sudah saya lakukan di SD Negeri 126 Pekanbaru, tepatnya di kelas 1 dengan materi Ini Tuh Buku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap proses pembelajaran di Indonesia.